Halo, assalamualaikum. Nah, kali ini aku mau buat rendang. Nah, ini dagingnya udah aku masukin. Ini aku pakai daging impor. Nah, ini sekarang masukin bumbu halusnya. Bumbu halusnya nggak perlu ditumis karena kalau ditumis nanti terlalu banyak minyak. Ya, jadi ini dimasukin dulu bumbu halusnya. Resep lengkapnya ada di kolom deskripsi. Ini udah aku masukin bumbu halusnya. Selanjutnya aku akan masukin lagi. Nah, ini aku masukin cabai merah yang udah aku halusin. Ini cabai merah yang besar ya, bukan cabai keriting. Ini jangan di skip kalau bisa, karena ini juga nggak bakal bikin pedes kok. Ini cuma untuk memberi warna pada rendangnya nanti, gitu. Nah, sebentar ya, maaf nih agak lama nih. Aku lagi ngambil santan soalnya. Nah, ini aku masukin santannya dulu. Ini aku pakai santan bubuk yang dicairkan. Totalnya 500 ml santan bubuknya. Nanti juga lengkapnya ada di kolom deskripsi. Kemudian masukin bumbu dapurnya. Ini ada serai, daun salam. Ini serainya dipotong-potong biar gampang ya. Ini udah digeprek sebelumnya serainya. Oke, dimasukin, ditabur-tabur. Nah, ini daun jeruknya udah dipotong, udah dibuang tulangnya. Kemudian daun kunyit, daun salam. Ini tadi daun jeruk lagi. Ini udah dibuang tulangnya. Terus kemudian ada kayu manis, ada cengkeh juga. Nah, ini tuh kurang bunga lawang, kapulaga, sama pala, karena aku ternyata lagi nggak ada stok gitu. Jadi ini kurang ya. Nanti yang lebih lengkap ada di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya sebentar, aku lagi mau ngambil air dulu nih. Maaf ya nggak aku potong soalnya videonya nggak bisa di pause di handphone aku gitu. Nih aku lagi mau ngambil air. Nah, ini pertama dikasih garam dulu. Garamnya itu totalnya 3/4 sendok makan, atau bisa sesuai selera. Dan kasihnya jangan banyak-banyak dulu, sedikit aja dulu kasih garamnya, soalnya prosesnya kan lama. Nanti makin lama makin asin gitu. Jadi kasih garamnya sedikit aja dulu. Nanti kalau di akhir masak ternyata kurang asin, boleh ditabur-tabur aja ya gitu. Tapi di awal jangan kebanyakan, nanti keasinan. Oke, diaduk-aduk dulu sedikit biar bumbunya tercampur sama santannya dan dengan dagingnya. Diaduk dulu sedikit aja, sebentar. Oke, diaduk. Nah, udah. Sebentar ya, aku lagi ngambil air lagi nih. Nah, dikasih air, terus diaduk lagi biar rata. Aku ingetin sekali lagi, bumbunya jangan ditumis karena proses masaknya ini lama. Nanti makin banyak minyaknya yang keluar. Oke, udah. Terus setelah itu kita nyalain deh kompornya dengan api kecil aja. Nggak usah besar-besar karena nanti gosong kalau apinya terlalu besar. Karena prosesnya lama ya, kurang lebih 3 sampai 4 jam gitu. Nanti ini videonya di skip dulu, nanti di update lagi setelah 1 jam kemudian. Oke, diaduk-aduk lagi dulu. Udah, sekarang kita tunggu 1 jam kemudian. Gimana hasilnya ya setelah 1 jam? Nah, oke, ini setelah 1 jam udah meletup-letup.
Dan ini tuh kalau dicium ya udah wangi banget, udah harum banget, bahkan sampai ke kamar tuh udah harum banget meskipun kamarnya ditutup. Nah ini diaduknya begini aja, jangan diaduk yang bener-bener diaduk, soalnya nanti dagingnya bisa hancur kalau diaduknya over. Jadi digini-giniin aja biar nggak gosong bawahnya ya, gitu. Ini pakainya api kecil ya, nih diginiin sedikit aja, jangan terlalu sering diaduk karena nanti dagingnya bisa hancur kalau sering diaduk. Apalagi kalau daging lokal dia lebih gampang hancur, kalau daging impor tadi kan tebel-tebel. Nah ini dia setelah 2 jam dia udah meletup-letup, airnya juga sudah menyusut. Nah nanti setelah 2 jam ini kita akan masukkan ambu-ambunya. Resep ambu-ambu atau cara membuat ambu-ambu ada di video aku yang lain, nanti langsung dilihat aja ya. Aku biasanya kalau bikin masakan Padang, rendang Padang, opor ayam Padang, itu biasa aku tambahin ambu-ambu supaya makin kuat cita rasa Minangnya. Dan dia jangan dimasukin di awal ya, masukinnya pas udah meletup-letup dan airnya menyusut ya Allah. Nah ini ambu-ambunya udah aku plot-plotin di dalam plastik, ini udah aku cairin. Nah ini tadinya dari freezer ya, ini aku masukin plastik gini. Ini totalnya 2 sendok makan, jangan terlalu banyak, 2 sendok makan cukup. Kalau nggak bisa bikin ambu-ambu atau capek bikin ambu-ambu gitu, bisa beli kok di tukang bumbu, biasanya ada. Karena aku juga tahu ambu-ambu ini waktu di Bekasi dikasih tahu sama penjual bumbunya, kalau mau lebih enak pakai ini bu. Nah aku tuh nggak tahu itu dulu namanya ambu-ambu, terus pas aku pindah ke Cilengsi nggak ada yang jual ambu-ambu, jadi aku bikin sendiri gitu. Nih kurang lebih tadi 2 sendok makan sampai 3 sendok makan ya, jangan terlalu banyak. Oke, udah dimasukin ambu-ambunya. Ini masih nempel-nempel di plastiknya jadi agak susah ngeluarin ambu-ambunya, maaf ya. Tuh ini agak susah soalnya dia kan teksturnya seperti itu, bukan benar-benar encer. Jadi karena dia dari kelapa jadi agak kasar gitu, susah, agak nempel. Nah ini kalau udah diaduk biar ambu-ambunya tercampur. Nah dari sini udah kelihatan nih kalau makin kental ya. Ini udah 2 jam. Dan sebagai informasi, karena aku pakai santan bubuk, ternyata minyaknya kurang keluar gitu. Beda banget sama pakai santan asli yang 1 jam aja tuh dia udah keluar minyak. Ini udah 2 jam belum keluar minyak. Oke lanjut. Nah ini penampakan dari depan, ini setelah 2 jam dan setelah dipakaikan ambu-ambu. Oke ini dia setelah 2,5 jam dan tadi udah dicampur sama ambu-ambu ya, warnanya udah makin keluar. Dan ini aku kasih minyak karena sesungguhnya tidak keluar minyak ternyata kalau pakai santan instan. Kalau aku pakai santan asli tuh keluar minyaknya, meskipun ini santan instannya banyak tapi tetap aja nggak keluar minyaknya, aku kasih minyak. Nah ini dia setelah kurang lebih 3 jam, nih hasilnya setelah kurang lebih 3 jam seperti ini udah tanak ya, tuh berminyak karena aku kasih minyaknya dikira-kira aja, karena bener-bener pakai santan instan itu nggak keluar minyak, keluar tapi mungkin sangat sedikit. Nah ini dia kayak gini tuh, pekat banget kan bumbunya. Makanya bawang merah kan ini ya, makanya cabai merahnya tuh jangan di skip karena itu buat yang bikin berwarna. Nah ini dia rendangnya, udah kan cantik banget kan warnanya, terus dia berminyak ya, meskipun minyaknya minyak tambahan ya. Kalau pakai santan asli nggak perlu ditambah minyak karena minyaknya udah banyak nih tuh, ya ampun cantik banget. Nah oke, selamat mencoba. Nah ini setelah semua tercampur dan akan siap proses masak. Yang ini setelah 1 jam.
kemudian. Nah, terus yang ini 2,5 jam kemudian dan sudah dikasih ambu-ambu. Ini setelah 3 jam udah jadi, ini udah matang. Kalau ini beberapa jam setelah matang dan ini bumbunya udah meresap banget.